lah. Entah ini lagi. Ya besok ya no. Di dulu ya. Mungkin mungkin. Ini mau jodohnya kayak kok. Aku ini tahu. Pelan-pelan dulu ah. Yang luar biasa. Ramai ya nah. Itu yang besar kebetulan ya. Musik ya kalau Susah. coba. Kamu besar karena mau pakai musik. Besar kebetulan. Oh, ngomong, dia ngomong lagi dulu. Itu aja. Orang musik Nanti karaoke misalkan nama Tuhan. orang musik. Kok ngasih siapa nih maksudnya? Kok ngasih siapa? Ini kan kerjaan ya. Ini ya branding yang lain itu orang baru. Lama sah? Cari caku. Kasih musik aja. Kan di caku ke sini. Berapa jadi ini? Berapa ini? Aku mau. Jadi nggak sampai tak ada aja. Ini tak ada. Ini kaki. Iya, pasangan ini kamu. Kalau kamu, Kok kan. apa? Biasanya mah. Besarkan nama
Kami kalau aku sendiri. Oh kasihan. Nanti ketiga itu aku harus. Tolong lah. Memuliakan nama Tuhan, kita nyanyikan satu lagu kemurahan Tuhan. Bisa ya lagunya ya? Bisa. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin. Badan Anda sering berat. Oleh
sembah Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat awakanmu hari ini Tuhan. Kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan buat kita semua Tuhan. Tuhan, kini kami rindu memuliakan, memuji, berdoa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, lawat hadir di berdaya Tuhan. Kiranya kemuliaan hanya dalam nama-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ini kita bukan saatnya mendengarkan firman Tuhan. Setelah menyanyikan satu lagu untuk mulai mendengarkan firman Tuhan, setelah itu nanti Bu Sri berdoa ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, teranglah di jalanku. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Benar itu. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Makasih Tuhan, mari kita bersatu doa. Tuhan bisa mengumpulkan teman-teman kita Tuhan ibadah di tempatnya Pak Matius dan Bu Yeni. Terima kasih Tuhan, walaupun ini jumlahnya cuma sedikit orang nol, tapi Tuhan masih hadir di tengah kita mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan seperti janji-Mu ya Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Tuhan pasti hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memulia, menyembah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, Kau bisa yang membawa firman Tuhan. Urapi juga Tuhan lidahnya supaya bisa membawa firman-Nya Tuhan, supaya kita bisa mengingatkan firman-Nya terus Tuhan, menjadi Tuhan berkat di dalam kita masing-masing Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ini tujuannya ada wilayah ini saya ulangi lagi, bukan karena kok makin sedikit ya. Saya tahu semua pasti ada satu kepentingan pribadi lepas birani. Kita nggak bisa menyuruh orang harus pasti datang. Tapi ya kemarin di firmannya Paul Ongko ya Pak, kalau orang dijemput sampai-sampai kok Paul ngomong tak pindah gereja aku sebelah sini dijemput gratis. Nah ini kan memulai orang itu menyodorkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang enak-enak aja gitu. Nah jadi kita mulai nomor satu komitmen, di grup di Siarno di tempatnya Pak Matius wilayah Blimbing, ibadah mulai jam segini, ayo yang rindu itu suatu ajakan. Saya pun hari-hari ini tidak terlalu mengejar, dalam arti tidak mengejar harus datang nanti. Sampai pun
kemarin pun saya merasa oh ini loh untuk suatu komunitas yang memang masuk dalam proses apa ya, semua ingin jadi berubah ya. Seperti hari ini pun kayak tadi foto sama Cik Welundo ini bentuk kesetiaan. Oh kita ini mau sama-sama berubah, kita mau sama-sama jalan, kita mau sama-sama berjuang, berusaha, bukan malah kendor, malah ada ketakutan, malah ada intimidasi dari seseorang, malah ada ancaman dari seseorang. Itu tidak boleh lah. Kamu ini yang jadi pertanyaan, kamu ini mau ikut Tuhan atau mau ikut manusia? Jadi kalau mau ikut manusia sudah lewati aja omongan-omongan yang mungkin tidak berguna. Ya saya lebih kerennya, saya biasa ngomong itu omongan sampah sudah. Yang kita ya ini bisa dibilang itu hoak. Kalau hoak, omongan yang tidak benar sudah mulai kita tinggalkan. Ya itu nggak perlu. Ya, kalau kita terima akhirnya jadi beban dalam diri kita. Ya akhirnya kalau sudah ada kebimbangan, nggak tenang, sudah rasa was-was, takut, akhirnya apa? Ya sudah pasti kamu siap-siap sakit. Nanti mau flu, nanti mau ada sakit apa. Contoh kemarin kesaksiannya bagi saya sendiri sangat luar biasa. Saya ini ada kekeliruan waktu penjemputan. Harusnya dari Ibu Min Sawu Jajar itu saya harusnya benar Pak Matius, harusnya saya ke area dulu baru ngambil blimbing, ngambil Pak Iman, selesai sudah sampai Sultan Syahrir. Tapi saya harus berbalik. Tapi itu pun karena mungkin saya terlalu asik ya ngobrol sama Bu Min ya, ngomong tentang pelayanan ya, sesekali tentang gosip, siapa sih enggak. Sudah ketemu ngomong orang itu pasti. Saya pun ya saya akui iya. Tapi ya itu tadi kembali saya selalu ngomong positif sama negatif itu jalan bareng. Nah, waktu saya sudah menyebut Pak Matius juga bingung ini Jokowi jam 4. Betul apa enggak? Iya betul enggak Pak Matius? Ya bingung ini. Wis enggak apa-apa, Pak saya pergi Pak Imam dulu, akhirnya pergi Kalpataru, yang akhirnya balik lagi pergi Araya. Dari Araya keadaan jalannya macet. Waduh ini harus jalan mana alternatif lagi? Ya ikuti macet. Tapi itu jam berapa? Kurang 30 menit. Nah itu saya sudah ngomong WA Yuli, kalau memang aku terlambat unduran jam 5.30 ya kan, pasti telat. Aku itu pasti telat. Tapi ada keyakinan sudah jalan aja. Saya selimutkan dengan apa? Saya bincang-bincang sama Pak Yusak. Tapi ini mobil jualan terus. Kadang ada satu ketika harus kenceng tak kenceng sudah. Tapi kadang ada macet ya macet. Loh, tanpa disadari loh keyakinan kita. Mek telatih 5 menit ternyata. Nyampe di Jagalan itu ternyata pukulnya jam 5 lebih 5 menit. Nah, karena persiapan dan lain-lain akhirnya tetap jam 5 lebih akhirnya dimulai. Nah itu loh bentuk apa? Kita bisa aja dalam suatu posisi itu ketakutan, khawatir. Tapi kalau kita itu satu tenang. Di dalam komunitas kita itu sore terjadi guncangan. Bukan kemarin suatu hal mau ada seseorang saudara kita yang keluar mau kita digoncang, pasti ada guncangan. Nah tapi kita disuruh apa? Kita disuruh tenang. Kita itu disuruh ngambil ada hikmat apa? Jangan malah masuk malah akhirnya tambah ngeruno, tambah kuat omong-omongannya yang carut marut ya, sini ngomong ini, sini ngomong ini, akhirnya apa bingung dewi, yang akhirnya saling menghakimi. Ojo melok ini, jangan ikut ini, katanya Pak Wijaya gini, katanya Bu Wijaya gini, mulai ya kan, akhirnya semua pada tersangkut, bisa-bisa Pak Matius pun tersangkut tuh, katanya Pak Matius kok gini, kok katanya Cik Wilun gini, lah bingung semua, akhirnya bingung. Nah itu namanya kita ini nggak tenang di dalam suatu sikon yang kita ini dibuat digoncang, kita dibuat rasa nggak tenang. Kita ini harus berhikmat. Ini ada apa ini? Ada maksud Tuhan apa ini? Jangan moro-moro kita ikut di dalam putaran yang carut marut ini. Nanti kita alias kita ini pusing diri, mumet gitu. Ya. Hari ini pun saya ya sengaja memang saya yakin oh ini tadi makanan tadi pagi-pagi saya share lagi, ayo siapa yang mau ikut ibadah wilayah, ternyata tetap tidak ada respon. Tapi maksud saya harus mundur, saya tetap ngomong Pak Matius, tetap jalan Pak Matius. Adanya orang berapa nggak apa-apa. Sampai saya teringat lagi juga sama firmannya Ko Paulus Ongkowijoyo dulu buka JMH Jesus My Hero, orangnya 6. Sampai akhirnya pernah sampai 200 rame ya. Mulai akhirnya suatu goncangan terjadi prosut lagi. Semua sampai akhirnya tinggal 16-20. Minimal dia ngomongnya dalam hati sudah masih tetap bertambah. Loh bertambahnya apa? Loh dulu 6 kok. Sekarang jadi 16-20 bertambah kan? Iya kan? Nah itu loh, itu yang tak itu juga
juga suatu iman, itu suatu iman dalam sikon apapun itu jadi iman. Hari ini pun sempat waktu itu sampai berjajar ke sana. Nah saya hari ini ngomong dulu nggak ada di tempat ini. Nah sekarang adanya segini, tapi karena ada ya sudah. Nah kita tetap bersyukur. Terlebih lagi Tuhan sikon orang banyak, orang sedikit itu Tuhan ada kok. Asal kita ini benar-benar bawa hati kita. Nah ini tadi Ciwilun tak jemput. Nanti masuk Ciwilun tuh sego gudeg enggak, tujuan utama apa? Tujuan utama mau ibadah di tempat mana? Loh itu tujuan utama dulu, enggak mau Ciwilun nandang cepet munggah Ciwilun nanti tuku sego gudeg. Enggak. Tujuan utama yang tajak untuk apa? Ibadah. Nah itu yang harus dipegang dulu. Jadi di wilayah ini nomor satu yang mungkin dilupakan ini Cakor, antar wilayah Cakor. Saya yakin Tante Christine ada mungkin datang kok. Nah ini Tante Christine kan lagi ke Jakarta. Nah sekarang kita mau Surabaya. Iya Surabaya. Nanti siang datang itu, ikut ini, Jun deh, pergi sendiri. Iya wis itu kemana kita nggak tahu. Tapi kan ada alasan memang dia pergi kayak katakanlah kemarin itu ada wilayah Blimbing 2, ada Bu Elizabeth, ada Sinta, ada sudah kita nggak usah menghakimi, biar saja sudah. Kalau kamu penting di grup sudah di share. Sekarang itu pokok harus tenang, harus beriman, jangan hanya terima omongan itu terus diterima mentah-mentah, mau saya dipegang terus diomong ke orang lain akhirnya menghakimi. Nah di hari ini pun ini bukan masalah bersyukur kamu tak layani, dalam arti ini ada firman yang luar biasa Kak. Sama kemarin di Buyai pun kita dapat firman yang benar-benar kuno. Di sini pun saya sebenarnya ada kerinduan, harusnya saya ini 1 bulan harusnya ngisi firman tuh minimal 2 kali atau 3 kali sebagai seorang gembala. Ben gembala itu manut, jadi ini gembala harus nurut domba, mengenal dombanya harus mengenal gembalanya. Sampai ngomong embek akhirnya bisa kenal gembalanya. Nah tapi sekarang lebih ke arahnya saya ngomongnya apa, kita ini maunya berjalan sendiri. Sekali lagi saya ini nggak pantas gitu loh jadi gembalanya lansia itu, bukan nggak pantas belum siap, bukan. Saya punya tetap tata krama, saya tetap ada rasa sopan santun, saya punya rasa hormat. Itu karena apa? Yang tak bawa ini, yang tak ajak jalan bersama ini orang tua gitu loh. Ya makanya saya harus punya rasa hormat. Nah kalau seandainya saya katakanlah ngumpul arek sekolah minggu, waduh mungkin ya lebih keras lagi, lebih menghantam lagi, sampai suatu kejadian orang tidur di tempat ibadah. Ini pun peneguran buat kita semua. Kata tegurin di lingkungan kita. Dia kata tegur entah itu berupa foto. Kenapa saya foto? Karena itu buat untuk itu motivasi agar teringat terus akhirnya sabar. Aku tetap harus delok firman Pak, aku foto Pak Wijaya bisa. Itu ada motivasi, akhirnya dia ada kok isin aku. Nah itu cukup sudah. Yang akhirnya apa? Kita ini kuat lah. Ciwilun sekarang sudah punya senjata. Aku harus duduk jejak. Duduk jejak ya. Nanti tak tambahin lagi, nanti makan permen ya, isis. Itu yang hilangnya aku. Nanti ada lagi juga. Kalau sudah kiranya biasanya kan menit-menit terakhir kan, ngantuk itu sudah 30 menit itu sudah goyang lah. Ada lagi kunci nih, sudah pamit ke kamar mandi, ngomong apa pipis atau alasan apa, tapi cuci muka, selesai. Itu tak obatin. Nah tapi kalau yang tidak mau ikuti proses atau tidak mau ikuti teguran, ya akhirnya keluarnya juga jelek. Ya keluarnya pasti juga jelek. Bisa ngomong aku malu, isin, ada si lingkungannya ngomong lu aku kan dikenal orang banyak, nanti aku kan isin. Nah ini kesalahannya apa? Gak bisa nerima teguran itu apa? Nah ini kata sini deh ruangi JIG, nggak tak masuk no TV buan, ya kan nggak tak masuk no koran, ya kan betul nggak? Nah itu sih orang kurang beriman. Makanya hati-hati setiap omongan itu hati-hati. Dan lebih lagi saya yakin di dalam JG Stokan ini saya berharap ini ada perubahan itu nggak murah 180 derajat gitu ya. Ini tadi ada terdengar tadi obrol-obrolan busi 1 minggu 5 kali ya sudah. Oh dia kuat. Udah busi 1 minggu 5 kali mentok duit piro. Nah tutup sini nang sini nambah 5.000, tutup sini nang sini nambah 3.000. Lu sudah lakukan ya, memang kamu ada kesenangan di situ lakukan. Tapi di JG cuma ngasih susupan aja. Ibadah, jangan ada motivasi lain. Saya senang sampai saya ngomong lupa pendeta sak minggu sepisan iku wis kewesel bikin waktu itu, meluangkan waktu untuk keluarga. Iku pendeta loh saya tahu
satu minggu itu sekali Mbak Firman, mungkin ibadah pertama kedua lah, atau mungkin 2 gereja lah. Nah ini kalau sampai 5, nah ini melebihi pendeta. Berarti kalau motivasinya benar, wah itu luar biasa. Itu dipakai Tuhan semua makin dahsyat. Ya tadi terus nyinggung juga tentang kolektor, kayak piro paling 2.000-an ya tafsiranku ya memang sampai logika umum ya kita nggak menghina sikone orang 2.000-an berarti wong gereja 5 berarti ngetokno duit 10.000. Nah itu akhirnya ngomong Tuhan aku itu 5.000 ya. Ya itu pun bentuk dari pribadi kita mau ngasih nggak ngasih pun Tuhan nggak minta kok. Ya mau Tuhan kamu disuruh. Kalau sekarang di Batam ya kami dokter kantor apa ya? Nah itu juga ya. Gunawan ini Batam dokter kantor ini. Nah jadi gini. Jadi ibadah di JGS Tokan itu ditegaskan itu untuk ayo benar-benar ibadah. Ini loh yang dipegang, ini ingat-ingatan omongan. Terus tanya pendeta, tanya gembala yang luar biasa. Punya motivasi dan kepentingan itu fokus Tuhan. Ojo lain nih, gitu loh. Sampai aku tuh garis bawain ngegesi lah. Di mana sih ibadah lansia yang enggak niat konsumsi, enggak niat katakanlah berkat-berkat jasmani itu di mana gitu loh. Aku bisa ngomong kebangetan gitu loh. Ini lansia gitu loh. Tapi bawahnya, ngarahnya harusnya PD gereja yang benar. Ya bukan saya merasa tempat saya ini benar, bukan. Yang ngarahkannya gimana? Ayo lebih cari Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Ayo diadakan kuis, ada mengenal Tuhan, diadakan kuis untuk kesaksian, diadakan kuis untuk belajar firman. Nah itu bentuk apa? Bentuk bahwa jemaat ini ngelalino sudah berkat-berkat jasmani ini dilupakan. Tapi padahal ini pasti ada gitu. Nah kalau sudah ngomongannya di hati ini pasti dikei. Aku sekarang ini posisiku harus fokus di firman Tuhan, harus fokus mendengarkan firman Tuhan, terus maju aku tak kesaksian. Nah itu yang utama. Nah tapi kalau kembali lagi Wijaya paling gak senang kalau mulai langkah utama pertama pergi karet. Nah tapi mikirnya yang pertama lagi kayak Meksiko kota ya udah itu sekali terus saya ulang karena nanti itu harus segera dihindarkan ini, karena ini iblis yang nyesatno gitu loh, istilahnya seperti itu ya. Nah kalau kita tetap aja, maka saya enggak melarang sih satu minggu 5 kali silakan, asal motivasinya ya itu tadi benar ya kan. Ada yang sampai setiap waktu kayak kita nggak mau nyebutkan nama, sudah ibadah minggu sore itu loh kalau kasih sudah ada makanan berkah-berkah ya sudah itu berkat. Tapi kan pertama motivasinya untuk apa? Ya itu tadi untuk mendengar firman Tuhan, untuk fokus ke Tuhan ya. Itu hanya pengingat aja, itu hanya intermezzo. Ini firman-Nya Tuhan hari ini juga selalu saya baca itu nggak tahu nyangkut dengan keadaan sikon hari ini. Termasuk kemarin pun kita juga tahu kan Pak Wisata yang saya ngasih firman itu saya sampai main oleh pergi Yuli yang waktu itu menggerutu. Ada salah satu pelayan Tuhan ngomong disuruh doa, biasanya doa iso, saya ngomong gak iso, aku gak iso. Nah katakan kemarin dia tegur seperti cambuk tuh langsung itu habis pecut. Nah ini loh kayak gitu. Pencutnya salah untuk banter dalam arti kamu umur 7 bulan atau sampai 80, kalau 80 kamu nggak melakukan apa-apa sudah habis sudah. Itu betul-betul seperti teguran. Hari ini pun saya diingatkan, wah ini saya sudah teringat waktu itu usi doa, saya teringat doanya Tante Yeni kemarin pun, waduh sudah lumayan nunjuk no ini loh peningkatan loh, doanya sudah nggak putus dan terus belajar terus nih di YouTube, ini bisa sempurna. Berarti Tuhan kasih karunia apa? Doa. Ya semua dikasih dan pasti bisa doa. Nanti mimpin pujian pelan-pelan, pokoknya mau lah. Kalau nggak ada mau, diam aja nggak akan bisa. Wong doa itu sebenarnya paling gampang. Saya dulu waduh Wijaya mimpin doa itu waktu saya masih kenal Tuhan, dalam arti mungkin bisa diomong 18 tahun yang lalu lah. Saya kenal waktu kumpul kayak FA gitu ya, Wijaya kumpul doa ke sekolah tak lempar sana nggak bisa. Ada ujian kata loh ngomong gitu, gitu tuh ancaman seperti itu. Dan begitu saya kenal Tuhan, doa itu seperti omong-omong dari Tuhan. Terlebih lagi kalau sudah menerima jawaban, waduh bisa kayak benar Tuhan. Apa yang tak ucap itu terjadi. Apa yang tak ucap itu terjadi. Tambah seperti waduh kepingin doa terus minta terus dari Tuhan. Apa setiap apa yang tak kecap. Kemarin kita mari firman terus mau tergerak hati. Aku ingin doa.
ada salah 2 orang, saya fokus tapi akhirnya diingatkan sama Pak Matius, ditunjuk orang, dia juga benar-benar ngalami, saya juga lihat gitu. Saya waktu selesai firman saya lihat 2 orang ini dari mulai badan muji itu kelihatan sudah. Begitu saya selesai firman saya turun, saya belum ngomong, tanya itu lihat begini, saya belum ngomong, nempel di pundaknya aja saya megang gini toh, sudah langsung tersungkur. Jadi nangis ke kepalanya ditempel di kursi, nangis bengok-bengok ya seperti itu. Loh itu loh, kita ini benar-benar loh kayak kita sudah dekat Tuhan. Bisa semua, bisa, saya yakin bisa. Di pun kemarin masih tergerak di orang yang hamil itu karena dia sering doa. Nah, tapi kalau kita nggak sering doa, kita nggak pernah minta ambil Tuhan, kita nggak akan dikasih kuasa itu. Padahal semuanya dapat. Tante Ratna punya, Gusti punya, Cik Winu punya. Nah, asal belajar dulu doa. Doa itu sebenarnya sorry, bukan belajar kok. Doa itu komunikasi. Nah, nggak perlu harus bocor. Dalam arti kayak Cik Winu ngobrol-ngobrol ya aku tadi di mobil ya sama, ya seperti itu kamu ngobrol-ngobrol dengan Tuhan, minta tapi yang baik-baik, ojo doano orang jelek, jangan doano untuk ngutuk seseorang itu jangan. Terlebih lagi Tuhan ajar apa doano orang musuh-musuhmu, ini yang luar biasa, doano orang yang nyakiti kamu, nah ini luar biasa ya. Oke, firman Tuhan hari ini tak bacakan aja biar cepat ya, di 2 Tarawih 20 ayat 12 sampai 15. Ini yang dibaca 12 sampai 15 saja. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu, kepada Tuhan, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Ini luar biasa. Ini sama ini dalam arti laskar yang maut, laskar besar itu diumpamakan seperti sebuah pergumulan, sebuah masalah, sebuah problema yang sangat luar biasa, nggak ada jalan keluar, yang kita ini seperti waduh tersudutkan, sesek, wis nggak iso apa-apa, baik dalam bentuk ekonomi segalanya, itu seperti laskar besar yang dihadapi oleh Raja Yosafat ini tadi. Itu sama. Saat-saat ini kita sama, banyak orang merasa takut, kadang terkejut kayak kemarin pun ya maaf, kita jadi harus membahas waktu itu sebenarnya saudara kita yang barusan keluar ini, saya tidak mau menyebutkan nama, gimana pun itu tetap saudara saya, tetap orang yang sebenarnya saya perhatikan, tapi saya tunggu beberapa waktu untuk suatu jawaban yang di dalam suatu lingkungan kita ini sudah carut marut ya, itu tadi omongan positif omongan negatif itu wes mulai turun semua, menjelekan yang ini yang itu tidak pernah saya jabarkan, padahal saya juga tahu yang saya tunggu waktu itu adalah jawaban bijak. Jawaban bijak itu tak anggap kamu sudah dianggap dewasa, kamu sudah mengenal Tuhan lebih daripada saya, ya kan? Kamu mengenal kekristenan dalam pelayanan lebih lagi. Tapi ya itu tadi jadi suatu sandungan, jadi rasa terkejut, jadi suatu masalah problem dengan dia ngomong saya berhenti. Nah, namanya berhenti, sekali lagi berhenti berarti kan nggak melok. Ya betul enggak? Ya gak melok berarti kan ya wis metu, ya kan? Jadi harus digarisbawahi, Wijaya tidak pernah mengeluarkan. Ya, sosok Bu Ida yang kita ingat kemarin pun itu dia ingin keluar dewe gitu loh, bukan menurut Pak Matius mengeluarkan. Jadi kembali lagi, jangan terima omongan yang hoax. Kayak kemarin kejadian saudara kita harus keluar itu permintaannya sendiri. Nah sekarang dibumbui dengan macam-macam. Gak oleh si melok gandeng mereka pergi JIG, mereka harus keluar, si melok pergi Ngkong, nggak jalur JIG harus keluar. Nah itu mereka nggak ngerti gitu loh. Jadi nggak usah terlalu dibahas, nggak usah terlalu dikencengi, apalagi dituang berkumpul-kumpul, dituang tambahin meledak lama-lama. Ya di sini kita ditegur, saya pun ditegur untuk Raja Yosafat ini saat hadapi laskar besar adalah datang kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Dia Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan.
Sama, hari ini pun kita berkumpul, anggap baik kita ini ada pergumulan, kita kumpul, minta pertolongan siapa? Ya sudah, sama Tuhan. Jadi jangan merasa, waduh ini kumpul-kumpul Wijaya di wilayah Ustiti, sejenis gak usah diwono-wono itu keliru. Ya ini laskar besar yang kita hadapi, pergumulan yang besar yang kita hadapi ini harus kita berani melangkah, harus kita jalani proses itu. Sampai-sampai sering saya nulis, kalau kamu tidak mau masuk di dalam satu proses kehidupan sikon apapun, itu tadi kamu lebih, kamu banyak protes, kamu ini nggak kena kekristenan, kamu nggak melakukan kehendak Tuhan, tapi lebih apa? Lebih mementingkan diri kamu sendiri, lebih melakukan keinginanmu sendiri, sakarepe dewe. Kasarnya seperti itu. Ya, ini kita diajar untuk apa? Mulai apa? Berhenti khawatir, panik melihat masalah, berlari kepada Tuhan untuk membuka jalan. Itu pasti Tuhan, kalau kita sudah masuk di dalam proses itu sakit loh, dalam apalagi saya garis bawahi, saya bawa di JG Stok kami ini kemarin pun diteguhkan, dikukuhkan, dikuatkan oleh firman Pak Yusateng tentang apa? Melayani sudah. Di Musa kamu mulai tua itu ngitung hari. Ngitung hari bukan kapan diambil, ngitung hari untuk apa? Cari hikmah, cari firman Tuhan, cari kebenaran firman Tuhan, apa yang tak tahu. Ini disuruh menghitung hari. Nah, Sakaria akhirnya apa? Di umur yang segitu sudah berumur dia apa? Yang diingatkan sama Tuhan, kamu harus melayani. Kalau kamu melayani, bisa nanti berkat yang kamu doakan, berkat yang kamu harapkan akhirnya turun. Akhirnya di usia segitu dia punya anak. Sama, kita pun ya sama. Kita melayani bukan masalah itu. Oh, aku melayani untuk duit, aku melayani untuk kotaan, aku melayani untuk berkat yang luar biasa, aku untuk hoki yang sangat luar biasa. Itu keliru, penyesatan. Nah, kita melayani itu yang pertama hitung-hitung. Yang pertama apa? Sukacita. Nah, ini kita diajari untuk berhenti khawatir, meninggalkan masalah, hari ini Tuhan itu nomor satu apa? Fokus tertuju oleh Tuhan. Ya itu tadi kembali, kamu mau melakukan ibadah sampai 5 kali, sampai aku mau pendeta kalah, tapi kalau fokusmu tidak sama Tuhan, tujuanmu nggak ada sama Tuhan, ya kembali lagi orang teman ngomongnya pembujai, kesel nih pasan. Ini kesel kayak gitu, lebih baik ya dia usia tua. Ya ini memang mungkin Tuhan ngasih kekuatan saya kemarin juga saya selalu ngomong, saya teringat almarhum Ibu Emi Janti, saya sampai ngelus dodo. Kadang naik satu tangga terus ambekan, saya tuh di atas. Ya gak mungkin kan saya gendong tante Emi naik ke Kaisen. Saya cuma namati di situ, hati ini bisa ngomong Tuhan tolong. Tuhan tolongin orang ini sampai dia naik satu langkah ambulan, satu langkah ambulan. Yang akhirnya, tapi lihat suaranya di luar vokal, wah, wis tak tahu. Fokusnya ibadah itu tak lihat ya enggak. Tapi sekali lagi saya yakin, saya berdoa orang yang kenal Kristen pasti ada keselamatan. Dan saya berdoa supaya tante ini ya tetap di sana dia ketemu sama Bapa di surga. Itu harapan saya. Padahal yang terakhir untuk rasa sakit ini ya sakit. Waktu ibadah di tempatnya Bu Pres kita kumpul sama-sama ya saya singgung masalah ini sampai saya ngomong ayo fokus itu ibadah, jangan hanya untuk keperluan cari konsumsi dan lain-lain. Puji Tuhan bisa melakukan sampai seperti ini, minimal di gotong royong sudah tidak ada orang-orang yang seperti itu. Ya akhirnya dia berdehem keras yang seakan-akan deheman ini saya lihat ini deheman yang dibikin-bikin. Saya hanya tersenyum, saya lakukan terus apa yang Tuhan perintahkan untuk ngomong, saya ngomong terus. Di situ ada mamanya Hendra, ada Bukit, waktu itu rame sampai di belakang. Ya saya sendiri bukan merasa kuasa Tuhan, wah doa Pak Wijaya, tidak mungkin saya ngutuk, tidak mungkin saya mendoakan orang untuk kamu pasti dapat balasan dari Tuhan lebih jahat lagi. Saya tetap tenang, saya tetap berdoa. Ya sudah, endingnya seperti ini. Dan hari ini pun sampai kemarin pun kita datang di Mkong ke EMI, kita tetap berdoa. Moga ketemu Bapa di surga. Itu yang pertama. Kita ini disuruh itu apa? Supaya kita ini nggak takut, nggak khawatir. Lebih lagi dalam sikon saat ini bingung, waduh melok Wijaya, apa melok wong iki loh, melok montore Wijaya, apa melok mau bingung kan, bimbang kan. Nah kembali lagi nomor satu, fokus di Tuhan aja. Ya kan, naik apapun pokoknya fokus di Tuhan yang ketemu. Sudah jangan bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya bulat kepada Tuhan, berhenti melihat fakta. Nah ini loh orang ini yang saya kadang bingung.
percaya bulat kepada Tuhan, berhenti melihat fakta. Ya, ini artinya kadang ya apa tak baca berulang kali, percaya bulat kepada Tuhan. Kita ini sudah percaya bulat kepada Tuhan, tapi berhenti melihat fakta. Ya, ini nandakan apa? Fakta-fakta sekarang ini hoax semua gitu. Nggak bisa kamu percaya suatu fakta, wah ini loh bener ini, kejadian ini pasti bener, omongannya orang ini bener, faktanya seperti ini. Begitu juga kepada saya, ojo percaya mbek omonganku, ojo percaya mbek fakta sing tak tunjukno. Tapi bulato bener-bener bulatnya mbek Tuhan. Bener percaya mbek Tuhan. Aku gak iso percaya Pak Matius gawe daftar kok ngene nih. Kon gak oleh melok, kon kudu ngene peraturan gini dari Pak Matius. Nah, ini namanya kita percaya fakta. Kita percaya bagi Pak Matius dalam bentuk hal lain. Tapi kan bulat di hal ini kita bulat itu percaya Tuhan dulu. Percaya Tuhan dulu bahwa Tuhan itu memberikan hal yang bulat. Akhirnya kita percaya sama fakta yang ada. Kita bisa percaya di Pak Matius, kita bisa percaya di pengumuman ini, kita bisa percaya di omongan ini, saya bisa percaya di ceritanya Cik Wilun, Bu Sri, Bu Ratna, Tante Yeni, aku bisa percaya. Tapi kalau kita nggak bulat dulu sama Tuhan, ya kita akan disuruh Tuhan apa? Berhenti melihat fakta. Ojo lihat orang itu luar itu wes gini, waduh gini. Sampai kemarin pun lupa bisa ini piro setan 12 mau 14. Itu letak garap dalam satu bulan. Orang-orang kok bisa ya kayak gini. Keadaannya kemarin dilihat seperti Pujaseran ya. Sudah dong seperti Pujaseran. 1 bulan. Modal, tapi saya ada uang nggak mau modal gede-gede. Kalau saya mau modal gede-gede, mesti tak renovasi, tak buang, tak waktu, pakai STV, pakai audio macam enggak. Tapi di situ benar-benar memberikan berkat. Ini apa? Saya bulat dulu sama Tuhan. Saya bulat dulu sama Tuhan. Yang akhirnya saya lihat faktanya. Minimal, waduh, Budi yang memilih ini, yang dulu Soro, tidak punya uang. Sampai saya ngomong, masa airnya pakai aren zaman segini, rumahnya segini, harga rumahnya 7M. Ini fakta yang kita lihat. Berarti apa keadaan minus sekali. Yang akhirnya kita tolong. Kita kasih pendapatan sekarang sudah memegang duit wis minimal iso krungu tiaw-tiawan walaupun gak puluhan tiaw ya kan, tapi sudah megang duit tiaw-tiawan. Wis tak ambilno sepeda, dulu harus gojek nang kono ge coba gojek nang rumah sakitan dia gojek tapi itu dia kesana kemari ya busi kuat sak dino 5 jam mau 8.000 ya kan, beda beja satu nih gitu. Nah ini kalau katakanlah beja satu nih ya gak mungkin lah seorang pemuda ini niru kayak Budi, jemputan kok ini aku nak kalah, betul ini ada Bekasi, bisa nang Stefanus Suwarno nggak bisa seperti itu. Nah orang ini harus berangkat sendiri, akhirnya gojek ke sana, gojek ke Tanggir. Keperluan ini gojek kan tetet kok. Nah hikmati Tuhan apa? Saya sudah sepakat dulu, saya sudah bulat sama Tuhan. Akhirnya melihat fakta, tak cuma sepeda. Tapi saya juga bijak, nggak mungkin atas nama aku. Ya pakai atas nama DE, coba pakai nama ini ternyata BCK-nya bagus full. Telepon tak DP langsung datang sepeda, berkat nggak? Wah sekarang nanti pas sepeda gaya. Nah itu namanya itu kita ini melihat fakta asal kita bulat dulu sama Tuhan. Ini nomor 2 ini penting. Kita bulat dulu sama Tuhan, sepakat lah, connect lah sama Tuhan. Benar-benar aku benar-benar Tuhan. Tapi belum connect, belum bulat, wis mulai melakukan hal sing enggak ya itu kita dilarang lihat fakta-fakta seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, andalkan Tuhan yang berperang. Ya ini tadi ya Sahabat tadi kan sudah ngomong dia ditemukan dengan laskar yang sangat hebat. Tidak mungkin aku menang. Ya, tapi ini di nomor 3 ini dia disuruh apa? Andalkan Tuhan yang berperang. Ini hari pun aku juga nulis di renungan saya terakhir. Saya disuruh diam gitu kan. Wis biar Tuhan yang berperang. Laskar-laskar besar itu yang mau ada menghancur, yang mau ngisuk, yang mau ngomong yang jelek-jelek. Sampai tadi fotoku tak pasang sih, tak cuali sih bagus karena saya merasa tulisannya sangat bagus. Wis tak pasang nih wis iso sing sangat bagus. Tulisan yang benar-benar menurut saya ya luar biasa buat saya sendiri. Akhirnya saya ketemu dengan foto yang bagus yang akhirnya saya terus ini tulisannya. Jangan menjelaskan tentang dirimu. Kamu itu nggak usah jelasno tentang dirimu dengan apa pamer aku sobi, aku paling iso, aku paling penting, aku paling ini. Dia suruh apa aku namanya? Kok lali kok timbang keliru tak cari dulu ya. Ini yang tadi tulisannya yang pertama apa? Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, tak pernah, nggak usah, tak butuh kamu jelaskan. Nah, karena yang menyukaimu tidak butuh itu.
nggak butuh. Kamu nilai soal itu asing sampai kamu nggak butuh itu kan gopekmu soalnya. Kamu kaya, kamu apapun itu punyamu, bukan punyaku. Jadi mereka itu nggak butuh. Ambil orang yang senang kamu itu nggak butuh. Terus lanjutannya, dan yang membencimu tidak percaya itu. Nah, kita disuruh tidak usah ngandalo kekuatan, nggak usah ngandalo kepintaran orang sing seneng be kamu kayak Pak Matius ini ya. Enggak melihat saya, soalnya saya kebalikannya aja. Saya melihat Pak Matius ini, waduh orangnya ya, setia, komitmen, memegang tugas ini selalu dilakukan. Saya nggak butuh melihat itu. Pak Matius pun nggak butuh melihat itu. Nah terlebih lagi orang sih nggak percaya sama Pak Matius. Dia kan sampai keadaan ini sampai apa? Akhirnya apa? Penghakiman. Wah itu ngomong no komitmen, ayo siapa yang tergerak untuk memberikan bantuan dukung mobil ya ini padahal orang ini yang ngomong ini tidak pernah ngasih berani saya ngomong seperti itu. Oh Pak Matius paling ditulis sitok, jenenge ditulis sitok mendukung Pak Matius. Nah waktu itu kan memang saya suruh share jangan disebutkan nama, itu disebutkan namanya sudah bisa loh orang seperti itu. Padahal lihat keadaan Pak Matius seperti itu, dia saya ngomong alah paling jenenge tok sing ditulis channel ketok lah jenenge wah gagah Pak Matius nyumbang. Padahal benar Pak Matius melakukan ya kan tentang nominal mosok perlunya opo gitu loh ya kan mosok bisa tak lakukan busi nyumbang sama kurang busi kayak sesing akeh ya perlu senilai apapun seberapa besar apapun asal sekali lagi bukan masuk kantongnya Pak Wijaya. Wajib itu ngei kalau kantongku untuk BRI. Pak Matius ngei untuk kantong bukan wujud nyata kan ada mobilnya kan dipakai. Sudah pernah rasakan kan naik mobil itu duitku duit masuk saya dalam keadaan kurang. Tuhan pasti cukupkan. Aku yakin bisa aku nggak merasa waduh. Apalagi yang saya ngomong wis gak ngei rame nggak kimi. Nah itu sih lebih baik saya senang berbulan. Nah wis sebagai pemlihat wis ya kan ada perlu diomong no, nggak usah diomong no. Nah tapi makin berhikmat apa di dalam satu JG stokan bukan merasa bulan harus absen itu genep enggak, saya enggak menyuruh lah saya bojo loro masa aku harus datang ya tak benar bojoku ae kan kasarnya seperti itu. Nah ini tapi berhikmat nomor satu kejujuran. Ojo bohong, kayak bojo loro bener-bener loro ngomong bojone. Ya itu tok. Tapi nek ngomong sih aku teko ya, aku tak ngomong bojoku ketok di kalep. Ya ketok disaplikasi. Ya kan nah itu namanya enggak kejujuran. Ayo kita tak bawa ini mulai berubah. Ya akhirnya cari kesempurnaan. Tuhan isa senang, Tuhan isa sayang. Sampai nanti 80 tahun bisa ditambah piye kemarin Musa 40 tahun. Ya kan? Ya sing ciwelu enggak aku gak gelem susu lho lah kehendakmu kepentinganmu ya Tuhan kalau mengizinkan kamu ditambah 20 10 kamu mau apa ini namanya proses butuh sakarepe dhewe ya. Oke, saya akan cerita ada seorang pemuda ini buta ya, saya pun kemarin di satu komunitas kasih karunia bukan merasa saya bukan malah cengeng, saya merasa iba, saya malah merasa seperti termotivasi. Loh, orang seperti ini loh beribadah ini loh sangat-sangat khusyuk. Berdoa itu soal rebutan aku hai. Terus mah gitu yang aku rindu didoakan, aku rindu doano ya cek aku tetap di panti pijet iki aku sowan mbek kanca-kancaku komunitas tukang pijet ini sangat-sangat seperti dulu. Yang satunya lagi minta tolong didoai saya ini di komunitas yang tetangga kanan kiri ini semua muslim. Mereka berlomba untuk berdoa. Berarti dia punya keyakinan apa? Dengan doa nanti dia pasti ada jawaban. Itu loh, dia langsung mutaran semua. Sampai saya tak pikir tuh tanda iki apa kok sempurnain Mbak kacamata ya. Maka saya datangnya rodok terakhir waktu itu di tempat itu Sunati. Sangat kasihan dari kakinya itu bentuk bentuk nilang, jadi kakinya cacatnya gini. Terus kita ibaratkan cacinya kakinya jalannya kan berarti wis dipikir sendiri aja. Bukan rasa iba ini tak tunjuk, tapi rasa semangat ini bisa memicu saya. Wah, aku harus kayak kesempurnaan kayak ini bisa orang bisa doa seperti ini. Yuli pun langsung bisa nganu video dalam arti
Lho ini lho, bukan mau banding-banding dong lansia sing wis lansia iki sajane juga anake ya wis lumayan, motoe jangket, kekuatannya ya lumayan, sampai jeblok-jeblok tutuk gunung wete tapi kok sik mancet ae. Lele. Nah, tapi bukan menghakimi. Mosok sih kita kalah di orang-orang sih seperti itu. Ya, kembali lagi ke cerita pemuda ini hanya bawa tongkat ya waktu ketika otomatis kalau orang buta kan hanya meraba-raba. Nah, suatu ketika dia itu bawa sebuah penerangan, anggap aja lilin buta sama jalan ambil bawa tongkat, ambil bawa lilin, dia buta ya secara logika butuh enggak lilin itu kira-kira butuh ya saya tidak maksudnya ini merasani ciwirun. Saya tahu kecacatan orang buta itu ternyata macam-macam. Ada yang satu sisi dia bisa melihat separuh, dia yang ada satu sisi yang melihat satu sisi gelap, satu sisi bisa melihat. Ada yang satu sisi dia melihat bisa dalam jarak dekat. Kayak contoh Pak Gunawan Multi, dia nggak punya tangan, tangannya yang ini habis sudah putus. Ya hanya tapi dia punya panca indera punya juga cacat, dia hanya bisa lihatnya sampai dekat kayak gini ya. Jadi bisa di orang bisa ngomong ya cuma hanya bisa ngintip tok. Tuhan kasih kesempatan ngintip tok. Nah ini tapi percaya Tuhan itu ngasih proses yang luar biasa buat kehidupan pribadi lepas pribadi. Disuruh bersyukurnya gimana? Kita masih punya penglihatan walaupun penglihatan tidak jelas, kita masih punya kaki, kita masih punya tangan, kita masih punya kekuatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Coba dilihat mereka wis nggak ketok, nggak duit tangan, nggak duit sikil, masih ada kan proses yang lebih sakit itu masih ada. Ya kembali ke cerita ini, akhirnya dia berjalan bawa lilin penerangan lah, dianggap seperti lentera, dia jalan sambil bawa tongkat. Nah di satu perjalanan dia ketemu orang pemuda. Nah, pemuda ini ya sama dengan kebingungan kita ini. Nah mungkin gak ketok, lah kok bawa lilin, lah kok bawa tongkat, lah kok bawa lilin. Jawabannya gimana? Pemuda yang tadi berpapasan, lu awakmu iki lho, kok gak wis gak ketok, otomatis sing kok delok ya petang tok, ya kan petang tok alias orang gak ketok itu kan padha kita memejamkan mata, ya kan gak ketok cuma hanya dituntut dengan tongkat. Nah terus fungsinya kamu ini bawa lilin ini apa? Gitu loh, kamu berjalan mau berjalan jauh terus kamu bawa lilin itu apa? Jawabannya orang buta ya. Benar saya enggak ada fungsi melihat lilin ini. Dengan penerangan ini enggak lihat ini enggak fungsi kayak berjalan, tapi minimal orang lain bisa melihat saya. Ya. Betul, setuju ya? Dengan dia bawa lilin kayak gini ya, kayak padang. Nah, otomatis tidak ada orang yang nabrak saya. Ceritanya sederhana, cerita sangat sederhana, tapi di sini diambil hikmatnya. Ya ini sama mbak ini. Terus kita nggak usah merasa melihat orang diunggul-unggul. Kita bulat dulu ya Tuhan, baru kita ambilkan fakta yang luar biasa. Bukan dibalik, kita nunjuknya itu fakta-fakta itu yang akhirnya nggak ada konek dengan Tuhan. Yaitu tadi hoax, omong-omong doang. Ya sama cerita ini, dia memberikan penerangan bahwa dewi padahal dia kayak kakek itu karena fungsinya. Dia mau katakanlah center pun juga iso nyenteri, tapi dia ngomongnya apa? Minimal orang lain bisa melihat saya dan tidak nabrak saya. Nah, ini cerita nanti diambil sendiri aja. Ada hikmat apa ini cerita ini? Ya kiranya firman hari ini sama cerita tadi bisa menguatkan kita. Terlebih di dalam Sikon saat ini kita ketemu dengan laskar yang besar yang dianggap seperti musuhnya Raja Yosafat ini tadi. Tapi Yosafat punya keyakinan, dia mau melakukan segalanya itu. Yang penting saya ada pertolongan dari Tuhan. Nggak takut, nggak khawatir. Sikon apapun nggak khawatir, dia akan tetap jalan. Dia akan tetap melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama di komunitas ini, digoncang kayak apapun saya nggak ada ketakutan. Digoncang seperti apapun nggak ada. Sampai yang terakhir pun saya ngomong waktu Pak Jim sama Bu Yai nyanyi lagunya sangat nostalgia. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kalau memang terjadi, ya saya kemarin sampai mendoakan semua jemaat yang hadir waktu itu sampai tidak tahu ya tetes air mata ini menunjukkan bukti bahwa ini loh Tuhan benar-benar akui doa Pak Jim sampai ngantuk lagu, semua tangis-tangisan.
Minimal saya sudah ngomong kalau memang kemesraan ini harus berlalu, saya minimal sudah memberikan apa? Momen-momen terindah. Saya sudah ngejak Cik Wilun, ngejak Bu Sri sampai ceblok di Gunung Kelut, ngejak Bu Ratna juga pernah di suatu tempat di foto bareng, Tante Yeni tambah, Pak Matius tambah, minimal. Nah, kalau kita kepingin terus berjalan ya sayo kita jaga kemesraan ini, jangan sampai berlalu ya. Tapi kalau dengan satu proses seperti Laskar Besar ini terus kita mundur, lebay, wis mau protes, wis enggak melok Wijaya, mau narono koyo gawe motor bareng-bareng, yo akhirnya bayar. Nah itu namanya lebay, nggak tahu juntrungannya mau menghakimi dan lain-lain. Ya maka dari itu kita harus dikuatkan dan kita harus tegar, kita harus waduh. Wis aku tak bulat sih, wis aku yakin kok nggak dibutuhkan kok fakta-fakta seperti ini nggak dibutuhkan kok. Yang penting fakta yang sesuai dengan konek Tuhan. Terlebih lagi fokus sama Tuhan. Wah, hal dahsyat itu akan Tuhan berikan. Sampai saya tertegun. Oh ya, setiap firman yang ada di tempat ECG Stokan, nomor 1 bukan memberkati kita aja. Serius ini saya ngomong, bukan memberkati kita aja. Sampai ngomong, lah ini kata Tuhan Pak Wijaya. Jadi seperti curhati pendeta dikekno gitu, ambil Tuhan. Ya, ini tadi aku ngomong Pak Matius, bulan Juni ini belum ada Pak Matius ya, memang belum ada. Dokter Kasan tak tunggu Pak Wijaya, tak pikir wis lali mbak aku kepingin kesan. Itu, saya sampai menanti ditunggu. Cumpo tak telepon minggu depan kan saya cumpo, minggu depan ini cumpo. Kita ke Caruban, cumpo yang melayani. Siap kok, aku datang kok. Gak ada kesulitan gitu. Saya sampai mereka yang duwe mau jual bila perlu tak kudu bayar di hotel, pengangkutannya, mangane, jijianan enggak. Kemarin Pak Yusak Ten dengan harapan tak bawa Pujasera iso mangan gudeg tutup kabeh. Mulai dia enggak mengeluh, digowo sambel tok to nombe iki. Lho itu bentuk kita ini kita ini di dalam komunitas ini dilawat Tuhan, enggak usah repot-repot sudah. Sampai firman lho kayak benar-benar turun dari Tuhan, dari Tuhan turun ke seseorang untuk nyampaikan. Konek kabeh gitu sampai ya Tuhan. Yes benar memang kemarin ngomong yes tokam tambah meneh yes toki. Mau apa lagi yes to tapi ujung-ujungnya apa di atasnya? Yesus is good. Gimana pun Tuhan itu baik. Sampai kemarin dengan bukti saya di luar sana, waduh Wijaya ada masalah ambil Betani gini. Saya sudah ngomong Betani adalah gereja yang saya yang pertama dan gereja saya yang terakhir. Dalam arti mau aku mau tutup Betani wis aku gak bejo-bejoan aku mau masjid, aku ngaji. Enggak kan? Saya tetap kan istilahnya saya enggak mau melayani gereja. Ini gereja yang pertama dan terakhir. Bukan enggak melayani gereja, menurut saya enggak pernah ada pelayan di gereja. Tiap minggu saya pelayanan gereja macam-macam. Nah, dengan gembalanya gimana? Ya itu tadi saya share bagi Pak Matius, saya bisa komen di Facebook sama Pak Samuel Sianto sampai akhirnya panjang seperti itu. Saya enggak ada masalah sama Pak Samuel. Ya nanti pasti waktunya Tuhan. Nanti ya bisa nunjuk. Saya sampai engkau, saya sampai Pak Samuel, saya ambil siapapun mereka yang mau bermusuhan silakan. Saya sampai di manapun di Paul, padahal Paul di engkau tukaran, Paul malah tak pasang pembukaan. Dalam arti pembukaan saya butuh TikTok, kemarin TikTok sekarang hari ini keluar di TikTok butuhku untuk kebaikan kok. Saya sudah bulat sama Tuhan, ini faktanya gitu loh. Yang engkau sampai saat ini ngamuk, semua orang ngamuk loh. Aku harus ngomong aku gak usah ambil Paul ini bla bla bla. Sebaliknya engkau juga ngomong bla bla bla. Saya di tengah ya. Saya sampai engkau, saya sampai Paul. Itu loh hikmahnya Tuhan di posisi ini. Ya, kiranya saya rindu semua akan sama. Ayo kita dapat masalah ya berdiri seperti bukan mau aku gembalain menurut aku, melok aku enggak sudah jalan dewe wis. Terima hikmat dari Tuhan seperti firman hari ini, cerita hari ini wis diterima, ditangkepan hikmatnya, dirasa luar biasanya Tuhan. Gitu ya. Oke, mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan Kau sangat luar biasa baik Tuhan. Terlebih hari ini Tuhan, hamba-Mu menyampaikan firman-Mu Tuhan, menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, kiranya akan turun kepada hati pribadi lepas pribadi Tuhan. Akan Kau berikan hikmat, akan Kau berikan pencerahan Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dengan sangat mudah akan membentuk karakter, membentuk hati untuk berubah Tuhan. Tuhan terkhusus saya berdoa buat Cik Wilun Tuhan, Engkau terus berkati, Engkau terus
balik segala kekurangan Tuhan, Engkau akan berikan kelebihan Tuhan. Ciwilun memiliki kasih yang sangat luar biasa Tuhan. Engkau akan pakai terus Tuhan untuk memberkati setiap umat-Mu yang dekat dengan Dia Tuhan, untuk Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tidak butuh suatu kepintaran, tidak butuh suatu kebaikan, tapi hanya teladan-teladan saja Tuhan akan Kau turunkan, Kau curahkan buat Ciwilun Tuhan. Engkau terus berkati pekerjaannya, Engkau terus berkati kesehatannya Tuhan, Engkau terus berkati keluarganya Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat Ibu Sri Tuhan, Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan, menjadi teladan Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan bahwa dia entah lagi akan berubah, dia akan fokus hanya mencari Engkau, beribadah akan semakin banyak lagi Tuhan, tapi hanya fokus untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Akan Kau buang Tuhan motivasi, kepentingan Tuhan di dalam diri Busi Tuhan. Engkau akan terus sertai Tuhan, Engkau akan jadikan dia panutan, teladan Tuhan buat sesamanya Tuhan. Dia tidak akan hitung-hitungan lagi Tuhan, dia akan memberikan yang terbaik, fokus hanya untuk-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan karunia untuk dia bisa berdoa, biar dia bisa memimpin, dia bisa memberikan saksi-saksi kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau berkati keluarganya, Kau berkati anaknya Tuhan, Kau berikan kesehatan sangat luar biasa Tuhan, Kau lindungi dan Kau rawat Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat Tante Ratna Tuhan, Kau tahu segala pergumulannya Tuhan, baik kecil maupun besar, Engkau akan memberikan yang terbaik Tuhan. Pergumulan yang kecil akan Kau buang Tuhan, dan pergumulan yang besar akan Kau nyahkan di dalam Tante Ratna Tuhan. Kau akan berikan pencerahan Tuhan tentang kebaikan-Mu, tentang kasih-Mu, tentang kesempurnaan-Mu Tuhan, yang akan dipakai sama Bu Ratna untuk memberikan saksi, memberitakan saksi kepada semuanya, terlebih kepada keluarganya, kepada suaminya Tuhan, agar semakin ada kasih yang sempurna di dalam lingkungan keluarga ini Tuhan. Engkau akan berkati Ibu Ratna kesehatannya, Engkau berkati dalam menjadi ibu dalam rumah tangga, juga akan Kau jadikan penopang buat suaminya Tuhan. Kau akan lindungi keluarga ini Tuhan, Kau akan sertai keluarga ini Tuhan, Kau akan rawat keluarga ini Tuhan, Engkau akan lindungi dan Kau akan berikan berkat yang luar biasa buat keluarga ini. Juga saya berdoa buat suaminya Tuhan, Kau akan terus pakai Tuhan, dia menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau akan tunjukkan kuasa-Mu Tuhan kepada suami Ibu Ratna, dan akan ada kerinduan untuk mencari Engkau Tuhan. Saya akan berdoa seperti itu Tuhan, Engkau turunkan berkat buat keluarga ini Tuhan. Terkhusus juga saya berdoa buat keluarga Pak Matius dan Tante Yeni Tuhan. Engkau terus lawat keluarga ini Tuhan, Engkau berikan kesempurnaan buat keluarga ini Tuhan. Kiranya akan Engkau jadikan teladan Tuhan, teladan kebenaran, suatu rumah tangga yang utuh, yang sempurna Tuhan, buat sesama kami, khusus di komunitas CIV Stokan Tuhan. Engkau akan menjadikan teladan satu hatinya Tuhan buat semua sesamanya Tuhan, terlebih Tuhan ketulusannya, kesetiaannya, komitmennya Tuhan, Engkau akan pakai terus Tuhan. Saya yakin dan percaya Pak Matius, Tante Yani akan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Engkau akan menjadikan terdepan Tuhan, untuk menjadi teladan buat sesamanya Tuhan. Engkau akan berkati keluarga ini dengan kesehatan, berkat pekerjaan yang Engkau selalu berikan berhasil Tuhan. Begitu juga anak-anaknya Tuhan, Engkau berikan kesehatan, perlindungan, dan berkat yang sangat luar biasa Tuhan. Engkau akan curahkan kasih-Mu yang sempurna buat keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa buat jemaat-jemaat di lingkungan wilayah Blimbing ini Tuhan. Kau terus berikan yang hari ini belum datang, Kau terus menyertai, terus Kau melindungi, dan terus Kau berikan teguran Tuhan untuk mencari Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima firman, sama-sama katakan amin. Oke, doa persembahan apa? Doa persembahan ya, satu ya ini. Doa makannya si Wilun. Oke, ayo kita doa dulu untuk berikan yang terbaik. Ayo kita doa dulu. Segala puji hormat hanya datang bagimu ya Bapa.
kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus tetap tertanam di hati kami, supaya kami mau datang, mau setia hanya kepada-Mu Bapa. Bapa, terima kasih. Berkati juga Pak Wijaya, sekeluarga dalam kesehatan, pekerjaan, usaha, pelayanan, kemana saja beliau pergi, Tuhan mau selalu tuntun, Tuhan mau pakai sesuai dengan rencana-Mu yang indah Tuhan. Bapak, saat ini kami mau memberi persembahan yang semuanya hanya datang dari-Mu. Berkati persembahan ini untuk persekutuan kami Tuhan, biarlah bisa mendatangkan banyak jiwa-jiwa untuk pelebaran kerajaan-Mu. Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Oke, Pak Matius menutup doa ibadah hari ini. Nanti saya doa berkat, terus nanti dilanjut sama doa makan Ciwidey ya. Oke, mari kita tutup ibadah ini ditutup oleh Pak Matius. Ya, sekali lagi Tuhan mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kasih berkati. Kepada Tuhan kami boleh menyelesaikan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh berkati balik saya Tuhan yang boleh menyampaikan kebenaran-Mu. Lebih Tuhan kami masing-masing boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Boleh selalu Tuhan kami tetap setia menantikan Tuhan kedatangan-Mu. Demikian pula Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, kami boleh saling mengasihi Tuhan sesama kami. Lebih Tuhan kami boleh menunjukkan teladan bagi mereka Tuhan. Lebih menurut visi misi kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam kedayangan Tuhan. Karena inilah Tuhan tujuan kami Tuhan. Lebih Tuhan sisa hidup kami ini kiranya Tuhan boleh Kau pakai Tuhan. Lebih untuk melayani dimanapun kami berada. Karena ini tujuan kami Tuhan. Sisa hidup kami Tuhan kami tidak tahu Tuhan. Kami akan serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Kami mau kita saatnya Tuhan Kau boleh berkati masing-masing kami. Tinggal Tuhan kesehatan kami, keluarga kami, anak cucu kami, dimanapun mereka berada. Karena percaya Tuhan, rencana-Mu yang indah Tuhan, Kau telah sediakan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Kita berdiri mengakhiri ibadah. Kita berdiri akhiri. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan kudus Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami telah berdoa bersama Tuhan. Saya yakin lawatan-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Terlebih Tuhan akan menyentuh hati pribadi lepas pribadi. Kau turunkan hikmat, Kau turunkan kasih-Mu buat semua jemaat tempat ini Tuhan. Kini anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, hidup menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita, kita bawa iman kita tenadakan wajah kita dan kita angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Telah menerima berkat dari surga, sama-sama katakan Amin. Makan dulu. Bapak Yesus di surga, kami doa kami saya supaya Tuhan memberkati keluarga semua kemana-mana, Tuhan berkati dinas kesehatan, Tuhan berkati usaha Pak Wijaya, anak-anaknya, sekolah-sekolahnya, Tuhan memberkati, Tuhan cukupkan biayanya, bisa jangan kekurangan ya Tuhan. Aku doa untuk makan supaya jasmani Tuhan, jasmani ya, supaya Tuhan memberkati, sucikan pada tangan-tangan yang mengelola, Tuhan memberkati semua, berkati usahanya, Pak Wijaya juga Tuhan berkati, Tuhan berkati semuanya, Tuhan kita makan, sucikan, kuduskan makannya jadi kita, baca jadi kuat, jadi sehat. Terima kasih Bapak Yesus di surga, kami kita syukur, amin. Amin. Aku tambahin, Foto dulu ya. tambahin dulu Bapak. Dulu. Kalau doa lu, kalau doa firman nggak sih loh? Iya. Baca. Makan guys. Doa firman bisa sekali. Iya. Sini. Betul, di mana? Nah, Ini iya wis beto. Nek orang di Sampai foto, foto sama. Satu, dua, tiga. Nah, wis saya wis dulu. Satu, dua, tiga. Ciki stokam. Diberkati. Ciki stokam. Memberkati. Ciki stokam. Penuh inovasi. Yeay. Enak ini. Orang itu memang Tapi masyarakat mantap ini. iya, Mantap kali. strawberry strawberry. Nanti taruh ini. Itu kan nasi. Sini mau ini mana kan? Ini jadi timbang. Yun, Mario sih mau yang berapa banyak sih? Aku cecek. Iya. Cocok makan nasi. Nasi baru banyak, nasi cukup lah. Kamu taksir ya. Cukup wis makan. Cecek. Cecek. Ya boy. Jambu. Cecek mana cecek? Oh itu cecek itu. Cecek jatuh ya ini kamu cukup. Cece. Cecek dulu cecek. Nasi cukup. Cukup oke. Cece. Iki apa yang dok? Boleh hari ini. Nah cukup. Ya pakai baki lah, pakai baki. Bu sering timbang sendiri. Gimana sendiri? Berapa banyak? Cukup. Terima kasih. Mama Tiu makan. Ya makan lah. Ayo makan. Iyo, makanya kurang manis. Saya memang senang. Tapi makan. Jujur aja dengan mama tuh sangat benar. Kok macam tak tuh mau. Aku makan mau. Ini Pak Kali. Bukan jujur aku akan.
Sumur dia mana pasti. Aku mau jangan sini. Kalau ya. Apa itu? Oh ya, apa tuh? Rundeng. Maksudnya ya. Nah, sudah kamu mau enak kamu. Ini dia. Ini dia. Kamu mau kopi? Sudah kan? Macam. Oh ya. Apa bilang? Ini bikin dan dulu tadi. Ininya jadi saya. Ada, aku datang dari Pak Jem, namanya. Aku datang dari Pak Jem ya. Pak Jem besok, depan, gimana Pak Jem? Sampai lagi ayam ya Pak Jem. Oh, Pak Jem, iya, iya. kemarin depan ya Pak Jem. Sudah Pak Jem. Kemarin diundang. ada nanti. Oh, hari mana? Oleh kopi mau jemput aku ambil Ratna iku. Ya Ratna yo. Cek tahu ya Pak Cek. Jadi bilang Pak Wi di mana Pak Jem? Pak Wi di mana nih? Di mana? Dulu ya kepengin tahu nenek jadi orangnya keturut Kakak biasa itu boleh malam kali boleh, nonton rapal boleh, aku kan, aku nih. Di rapal itu berarti hem, ya Pak Wi, itu di hem di rapal. Sapu dan sekarang tanah, kita besok baru sekolah apa apa. Apa ya? Kan? Sekolah apa ya? bukan ilmunya sih. Ya, itu kan sekolah apa? Waktu yang apa? Masih dulu ya. Karena budaya ya. Namanya ini yo. Ya dekat rumah. Ya, Nah di tempat dari dapat pada aja. Tak boleh kata gitu sama ada banyak orang yang banyak. Ada sekarang. kita tetap di Mesir. Ya, Nanti kenapa sih? Pokoknya tak kontak dulu dia. Menggo menggo. Kecapi rokok sini. Sama main dijual 25-an besok. Jalan nambahin nasi dong. ya kan apa tuh? TikTok. Itu masuk aku, ya. Apa? Oh, itu masuk aku. Ya, itu aku yang harus banyak yang sambung. Tapi terkenal. Jadi apa macam ada? Bukan loh. Jadi apa macam ada? Ada berita itu. Dokter TikTok. Bukannya nasi TikTok. Dokter TikTok. Bukannya nasi TikTok. Dokter TikTok. Itu. Kalau kamu mau beli mau beli apa? Ini saya pulang. Ayo, ayo ini mau apa? Ini. Kalau kamu Sebelumnya kata saya boleh, saya kalau tak boleh nggak boleh apa? Orang duluan. ulang tahun lansia. Tanggal 3 Juni apa tanggal 1? Iya kan? Ulang tahun lansia lah 3. Ya. Ulang memperingati ulang tahun lansia itu memang tanggal 3 Juni itu ulang tahun lansia. Terus kan apa lu? Yang hari Sabtu, hari Hari Sabtu. sana ya jadi ulang tahun soalnya tanggal 3 Juni. Eh? Ulang tahun, saya ya tahu kalau ini di aku guys, tahu tak? Kita kenal juga ya. Ini berkata jangan ini atau kita. Ada boleh kok kan sakit sih kok kurang. Mau sekolah